sehingga sektor migas bisa membawa nilai tambah bagi bangsa Indonesia. Beban berat menanti di pundak Archandra Thahar pasca dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri ESDM baru. Sejumlah pekerjaan rumah di bidang industri migas dan minerba harus segera diselesaikan sehingga dapat memberi nilai tambah bagi bangsa. Seperti diketahui, industri migas Indonesia saat ini sedang mengalami stagnasi. Turunnya harga minyak dan sejumlah komoditi tambang cukup berpengaruh besar. Padahal, sektor pertambangan masih menjadi prioritas untuk memberikan devisa bagi negara ini. Tidak hanya itu, industri migas dan minerba di Indonesia juga dihadapi adanya mafia migas yang mendominasi sektor ini. Sehingga sektor ini dianggap hanya dikuasai oleh sekelompok elit yang kemudian menguntungkan kelompoknya. Di sisi lain, Indonesia juga mengalami masalah elektrifikasi. Seluruh Indonesia hingga hari ini sebagian daerah belum dialiri listrik. Padahal listrik sangat penting, tidak hanya untuk industri, namun juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kini publik menanti kinerja cepat Archandra Thahar untuk membenahi sektor migas dan minerba Indonesia, sehingga Indonesia mampu memproduksi sendiri dan tidak lagi tergantung pada impor di sektor migas. Nah, lalu permasalahan apa yang harus segera diselesaikan Menteri SDM Archandra Thahar di sektor industri migas? Ya, sudah hadir di studio kami di TV One Menteri Energi Sumber Daya Mineral yang baru dilantik, yaitu Pak Archandra Thahar. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam Pak Chandra. Terima kasih Pak Chandra sudah hadir di studio kami. Ini di sela-sela kesibukan Bapak ya. Hari ini sudah mulai kerja Pak? Sudah mulai kerja? Sudah, dari pagi sudah mulai kerja. Tantangan baru, lingkungan kerja yang baru, berharap semua teman-teman di Kementerian SDM bisa bekerja sama mulai hari ini. Semoga seterusnya kita bisa bekerjasama lebih lagi. Pak Chandra, kalau tadi Bapak mengatakan ini adalah tantangan baru, dunia baru bagi Bapak. Apa yang membuat Bapak merasa tantangan besar karena lama tinggal di Amerika dan pulang ke Indonesia? Bekerja di sektor atau di industri perminyakan di luar negeri, saya bekerja di corporation, ya. Di perusahaan. Sekarang saya bekerja di sisi yang berbeda, ya, di birokrasi. Tantangannya adalah kalau di corporation ujungnya jelas, kita mencari duit, profit, ya. Sementara di birokrasi belum tentu seperti itu, ya. Kita ada sebagai sebagai regulator, ya. Ya, regulator dia jelas nggak ada profitnya, ya. Kemudian dari sisi corporate culture, ya, kultur perusahaan di perusahaan beda. Kemudian kalau di birokrasi tentu lebih kompleks lagi, ya. Banyak faktor yang ada di situ, stakeholdernya banyak, ya, dan itu sebuah tantangan bagi saya pribadi. Namun demikian, yang namanya tantangan, semakin besar tantangan, ya, semoga kita dimudahkan lah ke depannya. Oh, artinya Pak Chandra ini datang ke Indonesia kembali setelah 20 tahun Pak, ya, betul ya? Kira-kira 20 tahun di Amerika, Pak? 20 tahun. 20 tahun ini memang ingin mencoba tantangan ini.
Kenapa akhirnya amanah dan emban ini dipilih oleh Pak Chandra begitu, diambil tugas ini setelah 20 tahun Pak tidak di Indonesia, kemudian karena tantangan itu Pak? Bukan berarti tantangan di Amerika itu juga kecil gitu ya. Karena kalau kita di sana itu kan melting point, tempat berkumpulnya orang-orang dan kita berkompetisi, ya. Berkompetisi dengan orang-orang boleh dibilang seluruh dunia, ya. Yang saya tekankan adalah tantangannya berbeda, ya. Di sini di birokrasi di Indonesia mungkin kita nggak berkompetisi dengan bangsa lain. Tantangannya adalah bagaimana kita membuat birokrasi yang efisien, ya, transparan. Dan bisa bekerja lebih cepat. Ya. Dulu kalau kita di corporation melihat birokrasi, kalau ada sebuah deadline, kita berharapnya adalah kapan ini akan diselesaikan, maunya adalah diselesaikan kemarin. Ya kan? Tapi di birokrasi seharusnya ya, keinginan dari teman-teman di pelaku bisnis inginnya sesuatu berjalan secara cepat, ya kan? Adalah sebuah tantangan bagi saya dulu sebagai pelaku bisnis, sekarang di birokrasi. Bagaimana caranya harapan dari pelaku bisnis itu bisa terwujud? Ya, ya. Bagaimana kita bisa kita harapkan gitu? Mereka berharap, tolonglah. Kalau ada urusan masalah perizinan misalnya, bisa nggak kita selesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya? Nah, dulu saya termasuk orang mungkin yang salah satu yang berteriak, kok lama sih? Ya kan? Karena waktu itu korporasi. Nah, sekarang saya berada di sisi yang harus diteriakin juga. Harus diteriaki. Ya. Tantangannya adalah akankah mampu, ya, saya sebagai pimpinan sekarang di Kementerian ESDM untuk mewujudkan impian dari teman-teman kita yang di corporation sekarang. Pak Chandra, kalau tadi Bapak ya mengatakan ingin mewujudkan impian, ketika pertama kali Pak Jokowi menghubungi Bapak, apa yang disampaikan ketika itu? Apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi sampai akhirnya proses dari Amerika Bapak ke Jakarta sampai dilantik? Ya. Atau sebelumnya lebih baik Bapak kenalkan dulu gimana ceritanya bisa kenal Pak Jokowi? Proses perkenalan dengan Pak Jokowi sebelumnya, Pak. Jadi ada suatu masa di mana Pak Presiden membutuhkan advice, ya, dan advice itu berkaitan dengan pekerjaan yang saya geluti di Houston. Saya diberi waktu untuk bertemu dan kita berbincang. Ya udah, habis itu selesai. Tidak ada pesan-pesan atau sinyal. Pertemuan itu tahun berapa itu, Pak? Pertemuan itu saya juga lupa itu kapan ya. Ada suatu masa lah, ya. Saya bertemu dengan Bapak Presiden, ya. Nah, disitulah mungkin ada yang chemistry atau apa yang mungkin antara yang tersambung, sehingga saya bertemu sekali lagi dengan Bapak Presiden. Dan kemudian akhirnya sampai pertemuan kedua itu, kemudian Bapak apakah itu sudah membicarakan bagaimana energi tanah air, bagaimana mengembangkan migas di tanah air? Ya, kira-kira seperti itu, ya. Mungkin pertanyaannya adalah kita ketahui bahwa produksi minyak kita, ya, kalau boleh dibilang kan produksinya decline, ya, turun. Ya. Mungkin pertanyaannya, gimana sih caranya
mungkin nggak kita akan menaikkan production produksi gitu ya. Bapak jawab nggak mungkin. Ya. Belajar dari pengalaman di Amerika. Ya. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh, ya, sebenarnya ada 3 pilar yang menurut hemat saya yang mungkin bisa kita aplikasikan di Indonesia, ya, dan ini juga menurut hemat saya juga sudah dilakukan di Amerika, ya. Ini contohnya, ya. Pilar itu adalah yang pertama untuk menaikkan, ya, production. Yang pertama adalah kita harus berbasis teknologi. Ya. Sejauh ini Bapak lihat kita bagaimana soal basis teknologi itu? Basis teknologi. Nah, sebelum kita bicara tentang basis teknologi, ya. Sebelum masuk ke basis teknologi, kita jeda dulu sejenak, Pak, ya. Pak, ya. Kita harus jeda dulu sejenak. Kami akan kembali dengan Pak Chandra Tahar usai jeda pada waktu berikut ini. Yang 10 Oktober 1970 ini kemudian mengambil gelar master dan doktor di bidang teknik kelautan di A&M University di Texas, Amerika Serikat pada tahun 1998 dan 2001. Karier di industri minyak dan gas diawali sebagai asisten peneliti pada Offshore Technology Research Center. Karier Archandra semakin bagus setelah ia dipercaya sebagai peneliti teknik offshore pada tahun 2001 hingga 2006. Setelah itu, Archandra berkarier di bidang Hydrodynamic Sled Flowtech LLC di tahun 2006 hingga 2007. Bahkan pada tahun 2007 hingga 2009, Archandra dipercaya menjadi prinsipal dan presiden pada Asia Pacific Deepwater Development System. Karier Archandra yang semakin melesat membuat pria berusia 45 tahun ini menduduki jabatan prinsipal pada Horton Wison Deepwater. Puncaknya, Archandra dipercaya menjadi presiden Petroniring pada tahun 2013 hingga 2016. Dan kini Archandra ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Kabinet Kerja. Nah, itu tadi profil dari Pak Archandra Tahar. Pak, melanjutkan tadi Pak, sesungguhnya ada 3 pilar tadi menurut Bapak yang harus kita kembangkan sehingga bisa meningkatkan production tadi itu. Ya, pilar yang pertama kan teknologi, ya. Yang kedua adalah human resources, ya, people. Yang ketiga adalah bisnis proses yang transparan. Sejauh ini Bapak lihat dari 3 itu kan yang baru akan semua, Pak, ya? Ya. Sudah berjalan dengan baik itu, Pak? Ya. Berbicara tentang teknologi, ya, teknologi ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, ya, terutama mindset dari teman-teman kita di Indonesia, di industri. Kadang-kadang kita masih merasa bahwa teknologi baru lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, misalnya, atau resiko lebih besar dibandingkan dengan teknologi yang ada sebelumnya, ya. Tapi perlu kita cermati di bidang sekali lagi bilang oil and gas, ya. Coba kita lihat di Amerika produksi oilnya itu meningkat 2 kali lipat. Itu dalam kurun waktu 7 tahun. Apa yang membantu? Apa yang membuat itu meningkat? Yang sangat membantu adalah teknologi. Ya. Kemudian didukung oleh bisnis proses yang oke, ya. Kemudian tentu people yang karyawan atau sumber daya yang sangat
mumpuni ya. Mumpuni di sana. Nah, dilihat di Indonesia? Bapak di Kementerian SDM ini, mana dulu Pak yang prioritas Pak? Apakah langsung tiga-tiganya Bapak dalam kerja Bapak masuk ini, atau mana yang menurut Bapak yang harus diutamakan? Ya, idealnya kan tiga-tiganya berjalan beriringan, ya, karena kita nggak punya banyak waktu, ya, untuk memperbaiki apa yang sudah ada, ya. Idealnya, kan pada kenyataannya nggak bisa kita merubah mindset tentang teknologi misalnya, ya, itu perlu waktu, ya. Dan sejak tahun 2013 atau 2014 kebetulan kita di Petroneering membawa teknologi yang di Indonesia mungkin baru, ya, yang bisa diterapkan di lapangan-lapangan yang marginal. Ya. Seperti yang kita tahu, di dunia ini lapangan dengan cadangan yang besar, ya, dengan geologi structure yang gampang, itu sudah masanya sudah lewat. Sudah sangat jarang atau hampir tidak ada lagi penemuan-penemuan lapangan besar di dunia ini. Yang ada sekarang itu tinggal yang susah-susah. Ya. Yang susah misalnya deep water, ya, kita harus kedalaman misalnya 1.000 meter, itu kedalaman air. Kedalaman reservoirnya misalnya 20.000 feet, 30.000 feet, itu untuk deep water. Terus apa lagi? Yang ada misalnya tight oil, shale oil. Kemudian apa lagi yang ada? Yang ada adalah apa yang dinamakan dengan teknik enhanced oil recovery. Jadi sebenarnya kalau kita lihat namanya sebuah cadangan di awal sebelum di-develop, sebelum diproduksi, dia punya 100%. Ya. Kemudian kita produksi dengan namanya tingkat pertama primary gitu kan, mungkin bisa kita ambil 15-20% atau sekian persen. Kemudian kita lakukan enhanced oil recovery, ya, kita dapatkan sekian persennya lagi. Terbesarnya itu masih mengendap di sana. 50-60% itu masih ada di sana. Jadi kalau ada sebuah lapangan nggak berproduksi lagi, bukan berarti minyaknya habis. Ada. Ya, minyaknya masih ada. Kalau tadi Bapak katakan ada 3 pilar yang memang harus diwujudkan, ada dari teknologi SDM dan juga yang bisnis transparan. Kalau melihat dengan apa yang ada di Indonesia, apakah dalam waktu dekat atau target tertentu Bapak bisa mewujudkan semuanya dalam satu jalan? Ketiga ini Pak berjalan beriringan. Ya. Kalau dari sisi bisnis proses, saya sedang belajar sekarang di Kementerian ISDM. Hari ini pun saya juga belajar melihat seperti apa sih bisnis proses yang ada di Kementerian SDM. Kemudian juga saya melihat bisnis proses yang ada di SKK Migas. Ya. Karena ujung tombak dari bisnis proses salah satunya adalah di SKK Migas, di mana kontrak-kontrak PSC kontrak, ya, itu yang menangani adalah dari sisi komersial itu kan SKK Migas, ya. Nah, kita perlu melihat apakah di sana ada bisnis proses yang perlu kita perbaiki, itu misalnya, ya. Kemudian dari sisi Pak, apalagi? mohon maaf saya potong di situ Pak. Kalau Bapak tadi berbicara bisnis proses yang transparan, itu kan yang diinginkan tentunya. Tapi disitulah Pak tempat di mana bisnis proses yang tidak transparan atau belum transparan, di situ kemudian ada namanya mafia migas di situ Pak. Ini kan berat untuk mengatasi namanya mafia. Kita tahu
Kalau tidak transparan, kemudian ada permainan di situ, apa artinya Bapak juga akan melihat lagi? Kembali lagi salah satu pilar tadi adalah SDM. Orang-orangnya tadi itu, di bisnis proses itu. Apakah Bapak akan melihat satu persatu bagaimana kinerja mereka, bagaimana keterkaitannya ini, sehingga memang bisa transparan dan tidak ada yang bermain di situ? Secara singkat jawabannya tentu. Ya, tentu akan kita evaluasi. Tapi how-nya itu, Pak. Kan yang Bapak hadapi orang-orang yang sudah mungkin sudah lama di situ, ada orang di belakangnya siapa di situ, pemain, ada korporasi di situ. Dan kita juga sudah mungkin seperti yang dibilang mungkin ya, mungkin ya. Tapi insya Allah ya, saya juga percaya itu harus kita mulai dengan sebuah keteladanan. Ya. Keteladanan itu mungkin mulainya insya Allah dari saya pribadi. Saya akan mencoba memperbaiki diri dulu, ya. Apakah saya mampu berbuat, ya, atau melakukan sesuatu dengan sebuah integritas. Ya, ini sebuah sesuatu yang mungkin saya akan coba, ya. Apakah itu akan mempunyai efek ke yang lain? Semoga. Ya, kita akan membenahi sektor ini dengan sebuah keteladanan lah. Ya. Keteladanan itu tentu tidak serta merta bisa kita dengan teladan aja semuanya bisa solve. Oh, enggak. Semua gitu. Ya. Tapi at least kita bisa mulai. Kita mulai ya. Berilah contoh yang baik. Ya. Tapi kalau menurut Bapak dari apa yang menjadi poin tertentu, mafia migas adalah merupakan PR yang berat untuk Pak Chandra. Mafia migas adalah PR yang berat untuk saya, gitu kan? Beri saya waktu untuk melihatnya, ya, untuk mengevaluasi. Nanti mungkin dalam lain kesempatan kita akan coba, kan saya update, ya. Oke. Berarti ini adalah janji, Pak, ya. Jadi bahwa memang mafia migas itu akan Bapak berikan bahwa memang sudah bisa misalnya memotong atau transparansi dari bisnis proses itu, kalau Pak, ya. Janjinya adalah saya akan belajar, ya. Oke. Tauladan. Ya. Belajar apakah benar bisnis proses yang ada sekarang itu nggak transparan. Oke. Ya. Ada, tapi kalau secara general kita bilang itu adalah semua mafia migas, tidak juga. Tidak juga kan? Iya. Ya kan? Misalnya bisnis proses, misalnya contracting strategi misalnya. Ya. Strategi kontrak, gitu kan? Iya. Ya kan? Itu kan bisnis proses. Ya. Belum tentu yang namanya Kontrak, strategi kontrak itu dihubungkan dengan mafia migas, belum tentu kan? Ya enggak? Ya. Jadi ada hal-hal yang namanya bisnis proses belum tentu mengarah kepada mafia migas. Dan itu akan Bapak petakan dalam berapa bulan ke depan ini? Itu homework saya, Itu pekerjaan salah rumah. satu targetnya ya, Pak. Okay. Ya. Pekerjaan rumah yang harus kita lakukan. Oke. Sedikit Pak singgung sebelum terakhir, Pak, ya, waktu kita soal yang sempat ramai, Pak, dibicarakan sedikit saja. Mungkin Bapak waktu itu belum ada di sini, soal Blok Masela, Pak. Nah, soal itu Bapak punya pendapat soal itu, Pak. Kan yang tadinya antara offshore dan onshore sekarang ternyata sudah diputuskan di onshore. Bapak sendiri specialty di offshore. Ya. Apa soal Bapak pendapat soal itu? Ya, mungkin kita ini yang digarisbawahi dalam sidang kabinet. Menteri tidak punya visi dan misi. Oke. Yang ada hanya misi dan visi presiden dan wakil presiden. Ya. Dalam sidang paripurna kemarin, Pak, ya? Iya. Oke. Jadi Bapak Presiden sudah memutuskan bahwa sesuai dengan evaluasi, ya, oleh Bapak Presiden, tentu dengan tim yang waktu itu mungkin ada ya, sudah memutuskan ini adalah onshore. Saya sebagai pembantu Presiden, ya, tentu akan mengamankan, ya, dan akan berusaha
untuk menjalankan amanat ini. Bahwa masalah keputusannya adalah onshore. Ya. Nah, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa tentang offshore dan onshore, yang namanya blok masalah itu ada di offshore. Ya, blok, ya, oke. Ya. Yang onshore apa sih yang onshore? Yang onshore adalah processingnya, LNG processingnya. Tapi lapangannya tetap di offshore. Offshore, ya. Kita ngedrillnya tetap di offshore, ya. Processing facility-nya ada di offshore. Ya. Yang membedakan adalah kalau yang offshore, LNG plant-nya ada di offshore. Yang onshore, LNG plant-nya ada di onshore. Jadi sebenarnya nggak usah ribut-ribut Pak ya, karena kalau Bapak saat itu sudah di dalam ya. Terima kasih untuk waktunya Pak. Terima kasih banyak Pak Menteri. Selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Demikian perbincangan kami bersama Menteri SDM yang baru Pak Archandra Tahar dan Archandra ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Kabinet Kerja. Nah, itu tadi profil dari Pak Archandra Tahar. Pak, melanjutkan tadi Pak, sesungguhnya ada 3 pilar tadi menurut Bapak yang harus kita kembangkan sehingga bisa meningkatkan production tadi itu. Ya, pilar yang pertama kan teknologi. Ya. Yang kedua adalah human resources, ya, people. Yang ketiga adalah bisnis proses yang transparan. Sejauh ini Bapak lihat dari 3 itu kan yang baru akan semua Pak ya? Ya. Sudah berjalan dengan baik itu Pak? Ya. Berbicara tentang teknologi, ya, teknologi ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, ya, terutama mindset dari teman-teman kita di Indonesia, di industri. Kadang-kadang kita masih merasa bahwa teknologi baru lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, misalnya, atau resiko lebih besar dibandingkan dengan teknologi yang ada sebelumnya, ya. Tapi perlu kita cermati di bidang sekali lagi bilang oil and gas, ya. Coba kita lihat di Amerika produksi oilnya itu meningkat 2 kali lipat. Itu dalam kurun waktu 7 tahun. Apa yang membantu? Apa yang membuat itu meningkat? Yang sangat membantu adalah teknologi. Ya. Kemudian didukung oleh bisnis proses yang oke, ya. Kemudian tentu people yang karyawan atau sumber daya yang sangat mumpuni di sana. Nah, dilihat di Bapak di Kementerian SDM ini mana dulu Pak yang prioritas Pak? Apakah langsung 3-tiganya Bapak dalam kerja Bapak masuk ini atau mana yang menurut Bapak yang harus diutamakan? Ya, idealnya kan 3-tiganya berjalan beriringan, ya, karena kita nggak punya banyak waktu, ya, untuk memperbaiki apa yang sudah ada, ya. Idealnya kan pada kenyataannya nggak bisa kita merubah mindset tentang teknologi misalnya, ya. Itu perlu waktu, ya. Dan sejak tahun 2013 atau 2014 kebetulan kita di Petroneering membawa teknologi yang di Indonesia mungkin baru, ya, yang bisa diterapkan di lapangan-lapangan yang marginal. Ya. Seperti yang kita tahu, di dunia ini lapangan dengan cadangan yang besar, ya, dengan
geologi structure yang gampang. Itu sudah masanya sudah lewat. Sudah sangat jarang atau hampir tidak ada lagi penemuan-penemuan lapangan besar di dunia ini. Yang ada sekarang itu tinggal yang susah-susah. Ya. Yang susah misalnya deep water. Sehingga sektor migas bisa membawa nilai tambah bagi bangsa Indonesia. Beban berat menanti di pundak Archandra Tahar pasca dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri ESDM baru. Sejumlah pekerjaan rumah di bidang industri migas dan minerba harus segera diselesaikan sehingga dapat memberi nilai tambah bagi bangsa. Seperti diketahui, industri migas Indonesia saat ini sedang mengalami stagnasi. Turunnya harga minyak dan sejumlah komoditi tambang cukup berpengaruh besar. Padahal sektor pertambangan masih menjadi prioritas untuk memberikan devisa bagi negara ini. Tidak hanya itu, industri migas dan minerba di Indonesia juga dihadapi adanya mafia migas yang mendominasi sektor ini. Sehingga sektor ini dianggap hanya dikuasai oleh sekelompok elit yang kemudian menguntungkan kelompoknya. Di sisi lain, Indonesia juga mengalami masalah elektrifikasi. Seluruh Indonesia hingga hari ini sebagian daerah belum dialiri listrik. Padahal listrik sangat penting, tidak hanya untuk industri, namun juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kini publik menanti kinerja cepat Archandra Tahar untuk membenahi sektor migas dan minerba Indonesia, sehingga Indonesia mampu memproduksi sendiri dan tidak lagi tergantung pada impor di sektor migas. Nah, lalu permasalahan apa yang harus segera diselesaikan Menteri SDM Archandra Tahar di sektor industri migas? Ya, sudah hadir di studio kami di TV One Menteri Energi Sumber Daya Mineral yang baru dilantik, yaitu Pak Archandra Tahar. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam Pak Archandra. Terima kasih Pak Archandra sudah hadir di studio kami. Ini di sela-sela kesibukan Bapak ya. Hari ini sudah mulai kerja Pak? Sudah mulai kerja? Sudah, dari pagi sudah mulai kerja. Tantangan baru, lingkungan kerja yang baru, berharap semua teman-teman di Kementerian SDM bisa bekerja sama mulai hari ini. Semoga seterusnya kita bisa bekerjasama lebih lagi. Pak Chandra, kalau tadi Bapak mengatakan ini adalah tantangan baru, dunia baru bagi Bapak. Apa yang membuat Bapak merasa tantangan besar karena lama tinggal di Amerika dan pulang ke Indonesia? Bekerja di sektor atau di industri perminyakan di luar negeri. Saya bekerja di corporation, ya. Di perusahaan. Sekarang saya bekerja di sisi yang berbeda, ya, di birokrasi. Tantangannya adalah kalau di corporation ujungnya jelas, kita mencari duit, profit, ya. Sementara di birokrasi belum tentu seperti itu, ya. Kita ada sebagai sebagai regulator, ya. Ya, regulator dia jelas nggak ada profitnya, ya. Kemudian dari sisi corporate culture, ya, kultur, ya, kita harus kedalaman misalnya 1.000 meter, itu kedalaman air, kedalaman reservoirnya misalnya 20.000 feet, 30.000 feet, itu untuk deep water.
Terus apa lagi? Yang ada misalnya tight oil, shale oil. Kemudian apa lagi yang ada? Yang ada adalah apa yang dinamakan dengan teknik enhanced oil recovery. Jadi sebenarnya kalau kita lihat namanya sebuah cadangan di awal sebelum di develop, sebelum diproduksi, dia punya 100%. Ya. Kemudian kita produksi dengan namanya tingkat pertama primary gitu kan, mungkin bisa kita ambil 15-20% atau sekian persen. Kemudian kita lakukan enhanced oil recovery, ya, kita dapatkan sekian persennya lagi. Terbesarnya itu masih mengendap di sana, 50-60% itu masih ada di sana. Jadi kalau ada sebuah lapangan nggak berproduksi lagi, bukan berarti minyaknya habis. Ada. Ya, minyaknya masih ada. Kalau tadi Bapak katakan ada 3 pilar yang memang harus diwujudkan, ada dari teknologi, SDM, dan juga yang bisnis transparan. Kalau melihat dengan apa yang ada di Indonesia, apakah dalam waktu dekat atau target tertentu Bapak bisa mewujudkan semuanya dalam satu jalan? Ketiga ini Pak, berjalan beriringan. Ya. Kalau dari sisi bisnis proses, saya sedang belajar sekarang di Kementerian ISDM. Hari ini pun saya juga belajar melihat seperti apa sih bisnis proses yang ada di Kementerian SDM. Kemudian juga saya juga melihat bisnis proses yang ada di SKK Migas. Ya. Karena ujung tombak dari bisnis proses salah satunya adalah di SKK Migas, di mana kontrak-kontrak PSC kontrak, ya, itu yang menangani adalah dari sisi komersial itu kan SKK Migas, ya. Nah, kita perlu melihat apakah di sana ada bisnis proses yang perlu kita perbaiki, itu misalnya, ya. Kemudian dari sisi Pak, apalagi? mohon maaf saya potong di situ Pak. Kalau Bapak tadi berbicara bisnis proses yang transparan, itu kan yang diinginkan tentunya. Tapi disitulah Pak tempat di mana bisnis proses yang tidak transparan atau belum transparan, di situ kemudian ada namanya mafia migas di situ Pak. Ini kan berat untuk mengatasi namanya mafia. Kita tahu kalau tidak transparan, kemudian ada permainan di situ, apa artinya Bapak juga akan melihat lagi. Kembali lagi salah satu pilar tadi adalah SDM. Orang-orangnya tadi itu, di bisnis proses itu. Apakah Bapak akan melihat satu persatu bagaimana kinerja mereka, bagaimana keterkaitannya ini, sehingga memang bisa transparan dan tidak ada yang bermain di situ. Secara singkat jawabannya tentu. Ya, tentu akan kita evaluasi. Tapi how-nya itu Pak, kan yang Bapak hadapi orang-orang yang sudah mungkin sudah lama di situ, ada orang di belakangnya siapa di situ, pemain, ada korporasi di situ. Dan kita juga sudah mungkin seperti yang dibilang mungkin ya, mungkin ya. Tapi insya Allah ya, saya juga percaya itu harus kita mulai dengan sebuah keteladanan. Ya. Keteladanan. Saya diberi waktu untuk bertemu dan kita berbincang. Ya udah, habis itu selesai. Tidak ada pesan-pesan atau sinyal. Pertemuan itu tahun berapa itu Pak? Pertemuan itu saya juga lupa itu kapan ya. Ada suatu masalah ya. Saya bertemu dengan Bapak Presiden ya. Nah, disitulah mungkin ada yang chemistry atau apa yang mungkin antara yang tersambung. Sehingga saya bertemu sekali lagi dengan Bapak Presiden. Dan kemudian akhirnya sampai pertemuan kedua itu, kemudian Bapak apakah itu sudah membicarakan bagaimana energi tanah air, bagaimana mengembangkan migas di tanah air? Ya, kira-kira seperti itu ya.
mungkin pertanyaannya adalah kita ketahui bahwa produksi minyak kita ya kalau boleh dibilang kan produksinya decline ya, turun. Ya. Mungkin pertanyaannya gimana sih caranya, mungkin nggak kita akan menaikkan produksi gitu. Ya. Bapak jawab nggak mungkin. Ya. Belajar dari pengalaman di Amerika. Ya. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh, ya, sebenarnya ada 3 pilar yang menurut hemat saya yang mungkin bisa kita aplikasikan di Indonesia, ya, dan ini juga menurut hemat saya juga sudah dilakukan di Amerika, ya. Ini contohnya, ya. Pilar itu adalah yang pertama untuk menaikkan, ya, production. Yang pertama adalah kita harus berbasis teknologi. Ya. Sejauh ini Bapak lihat kita bagaimana soal basis teknologi itu? Basis teknologi. Nah, sebelum kita bicara tentang basis teknologi, nah, ya. sebelum masuk ke basis teknologi kita jeda dulu sebentar, Pak, ya. Dulu, Pak, ya. Kita harus jeda dulu sebentar. Kami akan kembali dengan Pak Chandra Tahar usai jeda pada waktu berikut ini. Yang 10 Oktober 1970 ini kemudian mengambil gelar master dan doktor di bidang teknik kelautan di A&M University di Texas, Amerika Serikat pada tahun 1998 dan 2001. Karier di industri minyak dan gas diawali sebagai asisten peneliti pada Offshore Technology Research Center. Karier Archandra semakin bagus setelah ia dipercaya sebagai peneliti teknik offshore pada tahun 2001 hingga 2006. Setelah itu, Archandra berkarier di bidang Hydrodynamic Sled Flowtech LLC di tahun 2006 hingga 2007. Bahkan pada tahun 2007 hingga 2009, Archandra dipercaya menjadi prinsipal dan presiden pada Asia Pacific Deepwater Development System. Karier Archandra yang semakin melesat membuat pria berusia 45 tahun ini menduduki jabatan prinsipal pada Horton Wison Deepwater. Puncaknya, Archandra dipercaya menjadi presiden Petroniring pada tahun 2013 hingga 2016. Dan kini di perusahaan beda. Kemudian kalau di birokrasi tentu lebih kompleks lagi, ya. Banyak faktor yang ada di situ, stakeholdernya banyak, ya. Dan itu sebuah tantangan bagi saya pribadi. Namun demikian, yang namanya tantangan, semakin besar tantangan, ya, semoga kita dimudahkan lah ke depannya. Oh, artinya Pak Chandra ini datang ke Indonesia kembali setelah 20 tahun, Pak, ya, betul ya? Kira-kira 20 tahun di Amerika, Pak? 20 tahun. 20 tahun ini memang ingin mencoba tantangan ini. Kenapa akhirnya amanah dan beban ini dipilih oleh Pak Chandra, begitu? Diambil tugas ini. Setelah 20 tahun Pak tidak di Indonesia, kemudian karena tantangan itu, Pak? Bukan berarti tantangan di Amerika itu juga kecil gitu, ya. Karena kalau kita di sana itu kan melting point, tempat berkumpulnya orang-orang dan kita berkompetisi, ya, berkompetisi dengan orang-orang boleh dibilang seluruh dunia, ya. Yang saya tekankan adalah tantangannya berbeda, ya. Di sini di birokrasi di Indonesia mungkin kita nggak berkompetisi dengan bangsa lain. Tantangannya adalah bagaimana kita membuat birokrasi yang efisien, ya, transparan, dan bisa bekerja lebih cepat. Ya. Dulu kalau kita di corporation melihat birokrasi, kalau ada sebuah deadline, kita berharapnya adalah
kapan ini akan diselesaikan? Maunya adalah diselesaikan kemarin, ya kan? Tapi di birokrasi seharusnya, ya, keinginan dari teman-teman di pelaku bisnis inginnya sesuatu berjalan secara cepat, ya kan? Adalah sebuah tantangan bagi saya dulu sebagai pelaku bisnis, sekarang di birokrasi. Bagaimana caranya harapan dari pelaku bisnis itu bisa terwujud? Bisa tercapai. Ya, ya. Bagaimana kita bisa kita harapkan gitu? Mereka berharap, tolonglah kalau ada urusan masalah perizinan misalnya, bisa nggak kita selesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya? Nah, dulu saya termasuk orang mungkin yang salah satu yang berteriak, kok lama sih, ya kan? Karena waktu itu korporasi. Nah, sekarang saya berada di sisi yang harus diteriakin juga. Harus diteriaki. Ya. Tantangannya adalah akankah mampu, ya, saya sebagai pimpinan sekarang di Kementerian ESDM untuk mewujudkan impian dari teman-teman kita yang di corporation sekarang. Pak Chandra, kalau tadi Bapak yang mengatakan ingin mewujudkan impian, ketika pertama kali Pak Jokowi menghubungi Bapak, apa yang disampaikan ketika itu? Apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi sampai akhirnya proses dari Amerika Bapak ke Jakarta sampai dilantik? Ya. Atau sebelumnya lebih baik Bapak kenalkan dulu, gimana ceritanya bisa kenal Mungkin Pak Jokowi? proses Gitu. perkenalan dengan Pak Jokowi sebelumnya, Pak. Jadi ada suatu masa di mana Pak Presiden membutuhkan advice, ya, dan advice itu berkaitan dengan pekerjaan yang saya geluti di Houston.